Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Ingat, kita nyari ulama yang amilin aja satu susah. Ulama yang mengamalkan ilmunya itu susah. Tapi seorang Habib yang gila, lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya. Habib mulia bukan karena kerjanya. Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtaj, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Mbak Alawi ini juga ada manuskrip eksternalnya. Saya ini ditanya sebagai seorang filolog atau seorang ahli nasab? Seorang filolog. Oh, sebagai filolog. Kalau saya ditanya sebagai filolog, saya akan jawab dalam konteks filologi. Ya. Nah, apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Baik itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, zero. Dokumen itu tidak ada. Berdasarkan filologi. Berdasarkan manuskrip. Manuskrip Memang zong, tidak ada. Eksternal. Oh ya, bagaimana? Itu baru eksis pada dokumen belakangan, abad ke-9 Masehi. Okay. Abad ke-9 Hijri. Jadi selama sekian ratus tahun, lebih dari 500 tahun, dokumen itu tidak ada. Kalau abad ke-9 Hijri, berarti kan sangat jauh dengan sang tokoh yang pernah hidup di abad-abad sebelumnya. Dan itu pun manuskrip yang terdokumentasi pada kelompok internal, yakni Ba'alawi. Saya sebagai seorang filolog, ya sah-sah saja, karena itu adalah bagian dari tradisi mereka. Tapi itu hanya klaim sepihak dan tidak perlu untuk disuarakan di ruang publik. Kalau itu menjadi keyakinan, tidak ada masalah. Okay. Sebagaimana umat Islam mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai tokoh historis, kalau berdasarkan Quran, yaitu klaim sepihak. Tidak perlu disampaikan ke ruang publik. Tapi masalahnya, adakah dokumen eksternal itu mengenai Nabi kita Muhammad SAW? Ada. Kalau Ba'alawi, ada nggak? Ubaidillah itu didokumentasikan di dokumen eksternal? Tidak ada. Hanya kelompok Ba'alawi saja. Nah, itu masalahnya. Okay. Nabi Muhammad SAW itu tokoh yang hidup pada abad ke-7 Masehi. Sementara Ba'alawi atau Ubaidillah sebagai induknya itu hidup di era yang sangat-sangat dekat dengan kita. Apa mungkin dokumennya tidak ada? Kalau memang tidak ada, ya memang tidak ada. Apa harus diada-adakan? Itu persoalannya. Ya. Jadi kita harus bicara jujur apa adanya berbasis pada dokumen. Kalau dokumen mengatakan tidak ada, ya sudah, tidak perlu diada-adakan. Karena filolog itu, kalau dihadapkan dengan fakta manuskrip apapun dikatakan sebagai dokumen, kita bisa tahu ini dokumen yang ditulis pada masa lampau atau baru dibuat zaman sekarang. Karena saya sendiri pernah diajar namanya Profesor Sakamoto untuk membuktikan ini manuskrip asli atau palsu. Bisa dideteksi. Dan caranya dengan cara kita sebagai seorang filolog diajarkan itu. Jadi kalau dikatakan ini tulisan tangan ada menyebutkan nama sang tokoh, kita lihat medianya, manuskripnya, buku apa yang menyebutkan itu, dan datanya seperti apa. Kalau seandainya tidak teruji, maka ini baru muncul pada masa belakangan yang dibuat sebagai legitimasi. Jadi sangat mudah filolog untuk bicara mengenai manuskrip ini asli atau tidak asli. Jadi jangan sampai ada orang yang berkata dengan berdasar pada tulisan tangan, kemudian ini menjustifikasi ini dokumen yang ditulis pada masa lampau. Belum tentu. Hadapkan data itu kepada filolog. Pasti filolog akan bicara apa adanya dengan manuskrip ini.
tidak bisa dimanipulasi. Orang yang tidak paham dengan ilmunya bisa ditipu. Sederhana saja. Sekarang orang berkata ini barang antik, tapi orang bisa tahu ini repro atau bukan. Iya kan? Kalau repro bukan antik lagi, memang sepertinya antik, tapi sebetulnya bukan antik, KW. Kan sederhana. Ya. Saya kira Bang Roma mulai mengerti filologi sekarang. Jadi kalau dipaksa dengan menggunakan kajian filologi, memang tidak bisa kita temukan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan OCM Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. OCM kali ini masih berbagi informasi soal nasab Ba'alawi yang menjadi kontroversi antara nyambung ke Rasulullah atau tidak. Respon menohok Profesor Menachem Ali soal nasab Ba'alawi. Menurutnya Habib di Indonesia itu keturunan. Pakar filologi Profesor Menachem Ali ikut berkomentar terkait polemik nasab Ba'alawi atau garis keturunan Habib di Indonesia. Ia menanggapi pernyataan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Polemik nasab Ba'alawi menjadi bahan perbincangan publik beberapa waktu belakangan ini. Berawal dari Raja Dangdut Rhoma Irama yang mengaku heran lantaran seorang Habib ceramah di depan jemaah mengajarkan maksiat dalam Islam tidak apa-apa. Kemudian hal ini menjadi ramai diperbincangkan ketika Habib Bahar bin Smith dengan berapi-api menanggapi pernyataan dari Rhoma Irama. Ba'alawi atau Bani Alawi, keturunan Alawi adalah nama keluarga bagi mereka yang memiliki nasab jalur laki-laki kepada Alawi bin Ubaidillah. Sebelumnya, ulama muda NU Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mengungkapkan soal penelitiannya tentang nasab Nabi Muhammad SAW dan keturunannya dari Fatimah, Husain, Ali Zainal Abidin sampai ke Ahmad bin Isa. Imaduddin Utsman berpandangan bahwa dirinya tidak menemukan tokoh bernama Ubaidillah yang disebut kelompok Ba'alawi sebagai anak dari Ahmad bin Isa, sekaligus tokoh yang diklaim sebagai leluhur para habaib di Indonesia. Dia mengaku bahwa untuk meneliti nasab, kita pertama harus mengetahui contoh dari silsilah nasab itu. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mencari di internet siapa dari nasab Ba'alawi ini, silsilahnya ada di internet. Kemudian didapatkan dua silsilah, yaitu silsilah Habib Rizik Syihab dan silsilah Habib Bahar bin Smith. Kemudian saya urutkan dari mulai dirinya sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dari dua silsilah yang ada itu, menurut saya silsilah yang satunya itu bermasalah dari urutan. Paparnya dilansir YouTube Rhoma Irama Official. Menurutnya silsilah yang dianggapnya lebih masuk akal setelah meneliti dari Rasulullah SAW. Apakah betul beliau mempunyai anak Siti Fatimah? Mana dalilnya? Dan dicari sendiri. Saya cari sendiri, ada. Apakah betul Fatimah radhiyallahu anhu ini mempunyai anak Sayyidina Husain? Cari terus sampai Ahmad bin Isa. Semuanya sahih. Mereka adalah sebagai keturunan baginda Rasulullah Muhammad SAW, terangnya. Kiai Imad mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah. Berarti beliau adalah orang yang hidup di abad keempat. Dari situ saya mencari kitab-kitab yang ada di abad keempat. Kitab-kitab sejarah itu sudah ada di abad keempat. Namun yang khusus menerangkan apakah Ahmad bin Isa ini punya anak ini belum ada jelasnya. Kemudian saya cari di abad kelima, baru ada kitab yang menerangkan tentang siapa itu Ahmad bin Isa dan berapa saja anaknya. Ada kitab Tahzibul Nasab karya Al-Badri. Ada kitab Al-Majdi karya Al-Umari, terangnya. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tegaskan nasab Habib itu tidak ada. Kiai Haji Imaduddin Utsman menyampaikan bahwa sampai akhirnya di abad ke-10 barulah ada nama-nama yang disebut oleh
klan Habaib ini sebagai nama leluhur mereka. Dari abad keempat, 5, 6, 7, 8 ini sudah diterangkan bahwa namanya Ahmad bin Isa hanya mempunyai anak 3, Muhammad, Ali, dan Husain tuturnya. Tidak ada anak dari Ahmad bin Isa yang bernama Ubaidillah atau Abdullah, tidak ada paparnya. Profesor Menachem Ali respon soal nasab Habib di Indonesia. Pakar filologi Profesor Menachem Ali menanggapi soal polemik nasab Ba'alawi atau disebut sebagai keturunan Nabi Muhammad di Indonesia. Dia berpandangan bahwa pernyataan dari Imaduddin Usman tidak sepenuhnya keliru soal Habib. Hal ini karena menurutnya tidak pernah ditemukan manuskrip eksternal selain yang dimiliki oleh kelompok Ba'alawi yang berkisah tokoh bernama Ubaidillah anak Ahmad bin Isa. Jika saya ditanya apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu eksis pada zaman Ahmad bin Isa, maka saya bilang tidak ada, ujar Menachem Ali dilansir YouTube Rhoma Irama Official. Profesor Menachem Ali mengatakan bahwa tidak ada ditemukan manuskrip yang menjelaskan tokoh bernama Ubaidillah terhitung dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8. Tokoh Ubaidillah baru eksis manuskrip di abad ke-9 Hijriah. Jadi selama lebih dari 500 tahun dokumen manuskrip menceritakan tokoh Ubaidillah tidak ada terangnya. Sosok pendiri Institute Syrian Christian Study atau ISCS yang kini memeluk agama Islam itu menjelaskan bahwa manuskrip pada abad ke-9 Hijriah tidak dapat diakui karena ditulis oleh tokoh internal kelompok Ba'alawi. Masalahnya ada tidak dokumen eksternal di luar milik Ba'alawi yang mengisahkan tokoh bernama Ubaidillah. Tidak ada. Adanya hanya di kelompok Ba'alawi saja. Itulah masalahnya, imbuhnya. Kalau Nabi Muhammad SAW saja yang hidup ribuan tahun lalu ada manuskrip eksternalnya, apa mungkin Ubaidillah yang diklaim sebagai tokoh Ba'alawi yang hidup dekat dengan zaman kita tidak ada manuskripnya? Kalau tidak ada berarti memang tokohnya tidak ada. Jangan diada-adakan, sambungnya. Lebih lanjut, menurutnya apabila Ubaidillah ini merupakan tokoh historis, maka seharusnya semasa hidupnya antara abad ke-5 atau ke-6 terdapat manuskrip yang mengisahkan tentang sosok dan sepak terjang. Kalau memang tidak disebut di manuskrip, memang tokoh ini, maaf, harus saya katakan tokoh ini dipersoalkan. Jelas Prof. Menachem Ali. Jadi dapat disimpulkan tokoh ini ditulis dalam rangka glorifikasi sebagai orang yang memiliki kaitan dengan tokoh tersebut, terangnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.